Oke, eh, kita mulai aja lah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, jadi malam ini pertemuan kita yang ke-6 berhubung besok itu adalah UTS ya, TPA. Jadi eh, di pertemuan kita yang terakhir sebelum UTS ini kita akan coba bahas eh, soal-soal gitu ya. Yang pertama ini mungkin kita akan bahas dulu soal kuisnya yang kemarin sebagai persiapan untuk UTS-nya besok gitu ya. Mungkin nanti kita sekalian review sedikit materinya dan barangkali nanti teman-teman ada yang mau ditanyain, ya boleh banget langsung ditanyain aja. Oke, kita mulai saja ya eh, dari yang pertama. Nah, jadi soal pertama itu kayak gini, kita diberikan suatu fungsi peluang eh, yang mana dia fungsinya adalah C dikali dengan X kuadrat ditambah 4 untuk X-nya itu nilainya 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah tentukan nilai C sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi distribusi peluang. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi kumulatifnya. Lalu yang ketiga, probabilitas X-nya kurang dari 2. Oke, nah eh, ketika kita pertama kali melihat soal ini, harusnya kita langsung sudah paham ya, ini kasusnya kontinu atau discrete. Bisa kita lihat di sini, ini dia cacahan ya. Berarti artinya kasusnya ini merupakan kasus dispute. Nah, kemudian karena pertanyaannya yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan nilai C agar dia merupakan suatu fungsi distribusi probabilitas gitu ya. Maka eh, hal yang perlu kita ingat adalah seperti apa syarat dari fungsi distribusi peluang gitu ya. Jadi ingat sifat-sifat dari distribusi peluang. Apa sifat-sifat distribusi peluang? Yang pertama, ya, sifatnya yang pertama, Px-nya itu nilainya ada di antara 0 dan 1. Kemudian yang kedua apa? Ya kita tahu bahwa jumlah peluangnya itu ya untuk setiap X-nya. Jadi untuk setiap X-nya itu jumlahnya pasti 1. Kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan sifat yang kedua ini untuk menjawab pertanyaan yang A gitu ya. Nah, eh, kemudian kalau untuk yang poin B, pertanyaannya kan adalah fungsi distribusi kumulatif. Berarti kita perlu ingat apa definisinya gitu ya. Di mana kita tahu fx itu apa? Probabilitas x-nya kurang dari sama dengan x kecil. Nah, kemudian kalau untuk menghitung yang ini, ya probabilitas x-nya kurang dari 2 berarti ini kalau kita lihat dari segi fungsinya ini, ya berarti x yang kurang dari 2 itu nilainya cuma 1. Berarti ya setara dengan probabilitas x sama dengan 1. Nanti kita bisa hitung nilainya berapa menggunakan fungsinya ini. Oke, kita coba bahas dulu satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama. Ya, ingat tadi kuncinya adalah kita ingat jumlah dari si Vx-nya itu adalah 1. Berarti karena tadi kita punya Vx-nya sama dengan C dikali X kuadrat plus 4, di mana X-nya adalah 1, 2, 3, dan 4, maka berarti kalau kita punya sigma Vx ini sama aja dengan V1 ditambah V2, P3 ditambah dengan P4. Ya sudah, kita tinggal substitusikan ke persamaannya ini gitu ya. Nah, berarti kita bisa, karena C-nya itu sama ya, jadi saya keluarkan saja. Jadi C, kita kalikan, nah masukkan nilai ini masing-masing. Berarti 1 kuadrat ditambah 4 itu, ya, ditambah 2 kuadrat plus 4, ditambah 3 kuadrat plus 4, ditambah 4 kuadrat plus 4. Ya, ini harus nilainya sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan C. Ini kita bisa hitung jumlahnya ya. Ini nilainya 5. Kemudian yang ini itu 8. Ini 9 tambah 3 itu 13. Kemudian ini berapa? 16, 20 ya. Oke.
Nah, berarti 1 itu sama dengan ini totalnya, ini 21 berarti 46 ya. Nah, berarti C-nya sama dengan 1/46. Seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu untuk yang poin A, bisa dipahami? Atau ada mungkin yang mau dikoreksi, silakan. Aman? Oke, aman ya. Ya, berarti ini perhitungannya sudah benar ya, tidak ada yang salah. Nanti kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Siapa tahu saya hilap. Oke, sekarang kita sudah punya nih nilai C-nya. Berarti bisa kita tulis ulang ya. Berarti kita punya PX-nya itu sekarang bentuknya sama dengan 1/46. Sorry, X kuadrat per 4 ya. Hmm, 4 tambah, 10 tambah ini 10, 30. Sudah. Kayaknya 1 tambah 9 itu 10 ya. 4 ditambah dengan 16, 20, 30, 30 ditambah 12. Harusnya 42 ya. Kok tadi saya ngitungnya 46 benar. Ini 5, kemudian ini 8. Ini berapa? 9 tambah 4, 13. Oke, benar ya. Tapi kok bentar. Saya agak ngelek menghitungnya. Nah, ini 5. 4 tambah 4 itu 8. 9 tambah 4, 13. 4 tambah ini 16 tambah 4, 20. 13 ya benar ya? Itu tambah. Oke. 4 tambah 13. Oke. Oke, anggaplah benar ya perhitungannya. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, berarti kalau misalkan pertanyaannya adalah kan fx ya. Fx-nya ini sama dengan seperti apa? Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan fx ini, berarti kita perlu tinjau untuk masing-masing nilai x ya. Jadi, kita mulai untuk pertama ketika x-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi, untuk x sama dengan 1, ya gimana Anis ya? Bang, mau nanya itu yang nomor satu bukannya dia ini ya, jadinya dihitung dari 0, 1, 2, 3, yang empatnya enggak. Sebentar. Eh, kalau Kalau di di, Salkuis, kalau itu 0, 1, 2, 3 sih, Bang. oh 0123 ya? Mm-mm. Saya ketiknya 124. Berarti saya yang salah ya. Oke. Oke, Tapi berarti kalau hasilnya benar kok, Bang. oke, kita ganti ya lah ya, kita sesuaikan ya. Sorry, 0, 1, 2, 3. Oke, saya berarti salah pilih soal. Oke, berarti nanti yang ini juga perlu kita perbaikin ya. Berarti kalau misalkan dianya itu kurang dari 2, berarti ya bisa kita tuliskan sebagai probabilitas X kurang dari sama dengan 1 atau ya nilainya dari F1 gitu ya. Nanti setelah dapat poin B baru kita bisa hitung poin C-nya gitu ya. Oke, berarti kita bisa ulang nih perhitungannya yang ini, berarti kita ganti dari 0, 1, 0, 1, 2, dan 3. Ya, kita ulang ya. Oh, salah berarti saya ketiknya. 0, 1, 2, dan 3. Oke, ini berarti 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan 3 kuadrat. Berarti ini totalnya, kita hitung ulang ya. 4 ditambah 5 ditambah dengan ini 8 ditambah 9 ini 13. Totalnya jadi berapa nih? Ini 9 tambah ke sini eh, 30 ya? Ya, 30 berarti 1/30 C. Oke, terima kasih Anesya ya. Nah, kita lanjut ya. Berarti ini 1/30 ya. Nah,
Nah, kita mulai dari F0 dulu ya. Untuk X sama dengan 0, berarti kita punya F0 itu probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti ya sama dengan sorry, sama dengan, karena nilainya itu hanya di antara 0, 1, 2, dan 3, berarti yang kurang dari sama dengan 0 itu sama aja dengan probabilitas X sama dengan 0. Yaitu ketika ini 0, nilainya ya 1/30, 0 kuadrat plus 4. Ya, sama dengan 4/30. Atau boleh ditulis sebagai 2/5. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ke X sama dengan 1. Berarti kalau misalkan F1, ya probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 1. Ya, ini sama dengan probabilitas X sama dengan 0, ditambah probabilitas X sama dengan 1. Nah, kalau untuk yang probabilitas X sama dengan 0 ini kan sudah ada ya nilainya ya. Kita masukkan 2/15, ditambah, kita substitusi nilai kalau misalkan X-nya itu sama dengan 1. Berarti 1/30, 1 kuadrat plus 4. Berarti 5/30 ya. Berarti karena tadi ini 4 ditambah 5 jadinya 9 ya. 9/30. Atau bisa ditulis, sederhanakan, boleh. Ini jadinya berapa? Bagi 3, 3/10 ya. Nah, jadi 3/10. Kalau mau disederhanakan. Kalau mau dibuat tetap per 30 juga nggak masalah ya. Nah, kita lanjut. Oke, ini terlalu mepet, saya buat di bawah saja ya. Sama dengan 9/30. Atau ya sama dengan 3 per... sorry. Nah, kita lanjut untuk X-nya sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2, ya probabilitas, sorry, F2. F2 itu adalah probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 2. Ya, ini sama aja dengan eh, F1, kita tambahin aja dengan probabilitas X sama dengan 2 ya. Nah, F1 tadi nilainya ini ya, 9/30. Kita tulis per 30 saja. Nah, ditambah dengan ketika dia 2 berarti 1/30, 2 kuadrat plus 4. Berarti berapa tuh? 8 ya. 8 berarti 17/30. Oke. Kemudian untuk X sama dengan 3, berarti F3 itu adalah probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 3. Yaitu F2 kita tambah dengan probabilitas X sama dengan 3. Ya, berarti sama dengan eh, 17/30, kita tambah 1/30, 3 kuadrat plus 4. Ya, 13 tambahin sama dengan 1. Oke. Nah, jadi eh, kita bisa tuliskan ulang ya, si X-nya itu ya, tinggal masukkan nilainya. Pertama, tadi dapat nilainya adalah 2/15. Ya, mungkin saya tulis di atas saja ya. Kita tulis di sini. Nah, jadi hasilnya itu pertama, ketika X-nya sama dengan 0, ya, maka nilainya 2/15. Kemudian untuk X sama dengan 1, nilainya tadi adalah 3/10. Lalu ketika X sama dengan 2, nilainya tadi 17/30. 30, dan ketika X sama dengan 3 nilainya 1. Nah, jadi itu untuk yang poin D. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan bisa? Atau ada mungkin yang mau dikoreksi? Bang, tapi kemarin kuis tempat saya yang X sama dengan 0, X sama dengan 1 itunya disalahin, dicoret. Maksudnya gimana? Yang fx-nya itu kan ada 2/15 sama itu ketika X sama dengan 0. Nah, itunya dicoret, Oh, disalahin. bagian di sininya. Iya. Hmm, Harusnya itu, kalau ini ya, itu harusnya ada ya. Maksudnya si X ini kan dia, misalnya kayak gini. Kalau kita cuma nulis angka yang ini saja, harusnya kan ini nggak jelas ya. Maksudnya 2/15 ini nilai apa kan gitu kan ya. Jadi maksudnya kan
2/15 ini adalah nilai fx ketika x-nya sama dengan 0. Kan gitu ya maksud kita menuliskannya ya. Tapi kalau misalkannya dihapus, Mungkin maksudnya pakai yang itu enggak sih Bang? Pakai yang X kurang dari 0 terus oh, I Pakai yang see. continue kayaknya. Oh, jadi maksudnya itu kita tuliskannya seperti ini ya. Eh, untuk eh, x yang kurang dari sama dengan 0, sorry, kenapa jadi kebalik tulisnya? 0 kurang dari sama dengan x, ya x. Bentar. Untuk x yang kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, kemudian untuk x kurang dari sama dengan 1, lebih dari 0, itu kali ya maksudnya ya. Kita diminta menuliskannya seperti itu. 2 X 1, lalu yang terakhir X lebih dari sama dengan 3. Gini, ya, gitu nggak sih? Hmm. Gimana? iya Bang. Soalnya saya tadi lihat jawaban punya teman saya yang kayak gitu benar. Tapi untuk pengerjaannya aman lah ya, bisa dipahami ya. Oke. Tadi pertanyaan yang C itu adalah nilai F1 ya. Nah, ini tinggal, nah kita udah menghitung ya. Berarti probabilitas X-nya kurang dari 2 itu sama dengan probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 1 atau sama dengan F1. Di mana tadi nilai F1-nya kita udah tahu nilainya itu 3/10. Ya, seperti itu saja untuk yang nomor satu. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor yang berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Boleh terkait soalnya atau mungkin ada hal lainnya. Ya, Abang mau nanya kalau misalnya dia itu yang diketahuinya continue itu gimana ya Bang? oke. Kalau pertanyaannya yang diketahui di soal adalah dia continue, itu gimana? Nah, pertanyaannya balik lagi. Yang mau dicari itu apa dulu? Kita anggap pertanyaannya sama seperti ini, ABC, atau gimana? Iya Bang, pertanyaannya sama, tapi diketahui X-nya itu misalnya interval dari 0 sampai dengan 3 atau sampai dengan 4 gitu Bang. Oke, sekarang oke menarik. Ya, kita bahas misalkan anggaplah ini kita ubah bentuknya menjadi fx c x kuadrat plus 4 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Kita anggap seperti itu ya. Hmm. Kita anggap ini benar. Soalnya jadi seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai C seperti yang ada di soal ini, ya balik lagi ya, syaratnya apa? Nah, ini tadi kan syarat atau sifat dari fungsi peluang kalau misalnya kasusnya diskrit ya. Nah, kalau dia kontinu gimana? Ya, kalau dia kontinu, maka kita juga punya fx-nya itu nilainya ada di antara 1 dan, sorry, ya, 0 dan 1. Kemudian yang kedua, kita kalau di sini kan kita punya penjumlahan nih. Nah, kalau di dalam kasus kontinu kita punya integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx ini bernilai sama dengan 1. Ya, kita per umumnya adalah min tak hingga sampai tak hingga gitu. Nah, kalau misalnya dalam kasus contoh yang ini kan intervalnya adalah dari 0 dan 3 ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari nilai C-nya, berarti kita integralkan nih dari 0 sampai 3 fx ini harus bernilai 1. Jadi kita integralkan fungsinya si fx ini, nanti kita bakal dapat nilai C-nya. Nanti C-nya sama dengan berapa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang fungsi distribusi, yang B, ya, kalau misalkan dia continue, ya, kita tahu fx itu kan adalah probabilitas x-nya kurang dari sama dengan x kecil. Nah, berarti ini sama aja dengan kita mengintegralkan dari 0, ya, karena di sini kasusnya 0 ya, harusnya kan secara umum kita anggaplah nilainya dari minta hingga ya. Karena kalau misalkan nanti soalnya berubah dan ini itu tidak dari 0, misalkan dari bilangan negatif, ya nanti akan sulit gitu ya. Jadi kita anggap saja secara umum, kita mulai dari minta hingga. Nah, sampai batasnya di mana? Sampai batasnya di atasnya itu adalah x kecil. Nah, yang menjadi integralnya bukan lagi fx. Kita bisa nyatakan dia dalam bentuk f
PDT. Gitu. Jadi kita masukkan. Di sini kan kita udah dapat nilai C-nya, gitu ya. Nah, kita anggaplah ya, anggap aja misalkan bentuk FC-nya, sorry, FX-nya tadi, anggaplah kita sama dapat nilainya tadi itu adalah 1/30 ya. Kita anggap sama aja. 1/30 X kuadrat plus 4 misalnya seperti itu. Nah, maka dalam kita nanti menentukan si fx-nya, ini kan bentuknya ft ya. Nah, nanti kita tulis saja dia ft-nya itu ya sama dengan 1/30 t kuadrat plus 4. Nah, jadi hasil dari fx-nya nanti itu dia balik ke dalam bentuk x-nya. Seperti itu. Dan kalau misalkan nanti kita mau menghitung yang bagian C, ya kita bisa manfaatkan informasi yang sama, yaitu di mana probabilitas X kurang dari 2 itu sama aja dengan probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 1. Atau gini, karena di sini dia bersifat kontinu ya, untuk yang ini harusnya nanti kita bisa langsung integralkan, ya, kalau di kontinu itu, peluang X yang kurang dari sama dengan 2 itu sama aja dengan eh, integral dari 0 sampai 2 ya. Nah, ini f x dx atau boleh ditulis juga sebagai f2. Ini boleh ya. Jadi bedanya kontinu dan discrete itu ada di situ. Begitu. Siapa tadi nanya? Anisya ya tadi. Bang, tadi yang pas ngejelasin yang A sama B-nya itu pennya itu ngelap gitu loh, Bang. Jadi belum mudeng. Oke, bentar. Kita ulang ya. Mungkin saya tulis di atas sini aja deh. Ya, kita bahas lagi. Coba. Ya. Nah, kasus continue. Continue. Ya. Jadi, eh, misalkan kita anggaplah punyanya adalah si fx gitu ya. Sama dengan tadi c x kuadrat plus 4 untuk x-nya di antara 0 dan juga 3. Nah, ketika kita mau mencari nilai c, ya, kita bisa menggunakan fakta bahwa integral minta hingga sampai tak hingga dari si fx itu sama dengan 1. Nah, karena di sini batas intervalnya 0 sampai 3, ya, jadi kita bisa tuliskan integral dari 0 sampai 3, C dikali X kuadrat plus 4, ini sama dengan 1. Nanti diperolehlah dari sini nilai C-nya sama dengan berapa. Seperti itu. Oke, sampai yang poin C dulu. Saya poin C. Yang poin A dulu. Bisa? Paham? Gimana? Paham, Bang. Oke, paham. Nah, kita lanjut ke yang poin B-nya. Nah, kalau poin B tadi kita mau mencari fx. Nah, kita tahu fx itu probabilitas x kurang dari sama dengan x kecil. Yang mana ini sama saja dengan integral minta hingga sampai x dari fungsi ft dt. Nah, eh, karena di sini 0 sampai 3 berarti kita mulai dari 0 sampai x ya. Nah, fungsinya ft-nya anggaplah kita sudah dapat nilai C-nya tadi 1/30 gitu ya. Nah, berarti ini 1/30 T kuadrat plus 4 dt. Nah, nanti ini tinggal diintegralkan hasilnya seperti apa. Nanti ini hasilnya pasti dalam bentuk X ya. Harus dalam bentuk X. Karena nanti kita akan substitusi nilai X-nya di sini. Nah, untuk yang poin C-nya sama ya. Karena kita mau menghitung probabilitas X-nya kurang dari 2 ya. Bedanya dengan discrete kan pasti nilainya tadi 1 dan 0 gitu ya. Kalau di sini ini ya setara dengan integral 0 sampai 2 di fx dx-nya gitu ya. Nanti tinggal dihitung hasilnya berapa. Seperti itu, Nis ya. Gimana? Aman? Bisa kita lanjut? Bisa, Bang. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 2, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut. Nah, ini soal yang nomor 2.
Oke, misalkan seorang individu diambil secara acak dari populasi individu yang memiliki pendapatan tahunan rata-rata sebesar 40.000. Berapakah peluang pendapatan individu yang diekstraksi itu lebih besar dari 200.000? Oke. Jadi kita di sini hanya punya informasi terkait dengan ekspektasi X-nya, yaitu adalah 40.000 dolar. Ya. Nah, jadi di sini di soalnya juga sebenarnya kita sudah diberikan hint-nya atau eh, kuncinya, yaitu kita gunakan kesamaan Markov. Nah, mungkin diingat kembali ya. Oke, sebentar. Nah, diingat kembali apa itu yang dimaksud dengan si kesamaan Markov ya. Nah, jadi ingat kesamaan itu yang kita pelajari ada tiga ya. Ada Markov, Chebyshev, dan juga Chernoff. Nah, kesamaan Markov bilang probabilitas X-nya lebih dari sama dengan suatu nilai A itu akan bernilai kurang dari sama dengan ekspektasi dibagi dengan A gitu. Oke, sebentar. Oke. Kayaknya tadi saya slide. Oke. Mungkin saya tulis di sini saja ya. Eh, kesamaan Markov ya, di mana probabilitas X-nya itu lebih dari suatu nilai A itu kurang dari sama dengan ekspektasinya kita bagi dengan A. Nah, berarti kalau begitu yang 200.000 di sini ini menjadi nilai A. Ya, jadi kalau pertanyaannya kan peluang pendapatannya itu lebih besar dari si A-nya gitu ya. Berarti probabilitas X-nya lebih dari sama dengan 200.000. Ini akan kurang dari sama dengan ya 40.000 kita bagi dengan 200.000 ya. Atau ini sama aja dengan 1/5 ya. 1/5. 1/5 itu berapa? 0,2 ya. Seperti itu. Oke. Untuk soal yang ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman ya? Oke, nah jadi eh, untuk rangkuman rumus-rumus yang ada di TPA itu sudah ada saya buat ya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi dan ditulis mana yang mungkin menurut teman-teman penting. Hmm. Kalau mungkin ada yang bisa dihafal ya dan tidak bisa ditulis, dihafalkan saja gitu ya. Karena tidak banyak juga sebenarnya rumus-rumusnya. Hmm. Paling yang beberapa yang penting kayak rumus ekspektasi dan lain-lain itu penting ya. Nanti silakan dibaca. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum? Oke, aman ya. Kalau aman kita lanjut dulu ke nomor yang. Oke. Nah, ini soal nomor 3. Probabilitas bahwa seorang siswa pilot lulus tes tertulis untuk lisensi pilot pribadi itu adalah 0,7. Oke, berarti kalau kita lihat di sini dalam kasusnya ini berarti ada dua ya, ada dua kemungkinan. Lulus atau tidak lulus gitu ya. Di mana di sini berarti lulus di sini ini menjadi sukses gitu ya, atau kejadian sukses. Nah, tentukan peluang bahwa siswa tertentu akan lulus tes pada percobaan yang ketiga, kemudian sebelum percobaan yang keempat. Nah, jadi karena di sini ada dua kemungkinan gitu ya, maka sebenarnya kasus ini merupakan dari binomial, tapi apakah benar-benar pure binomial gitu ya? Kita perlu cek lagi. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya dikatakan bahwa di sini dia adalah lulus baru pada percobaan yang ketiga gitu ya. Oke.
Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini kasusnya berarti diskrit ya. Oke. Nah, distribusi binomial itu kan adalah Bernoulli yang n kali pengulangan ya. Berarti bukan benar-benar distribusi binomial. Nah, kemudian eh, kalau dia binomial negatif itu adalah jumlah percobaan sampai R kali sukses. Sedangkan untuk yang geometri dia adalah kasus khusus ketika k-nya sama dengan satu, yaitu bisa kita bilang sebagai jumlah percobaan sampai sukses pertama terjadi. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya, sukses pertama terjadi. Nah, kalau kita balik lagi ke dalam soalnya, berarti kan ini siswa tertentu akan lulus tes pada percobaan yang ketiga. Nah, percobaan yang ketiga ini kan sama aja dengan lulus pertama kali, gitu ya. Nah, berarti ini adalah kasus dari distribusi geometri ya. Jadi kita penting memahami situasi dan kondisi kira-kira ini masuknya ini ke distribusi mana gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ini pada percobaan ketiga, ini berarti sama aja dengan apa? Probabilitas X-nya sama dengan 3. Kalau dikatakan sebelum percobaan yang keempat, berarti ini apa? Probabilitas X-nya kurang dari 4. Ya, berarti nanti di sini kita bisa menjumlahkan ya. Eh, probabilitas X sama dengan 1, tambah probabilitas X sama dengan 2, tambah probabilitas X sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak ada nilai probabilitas X sama dengan 0? Gimana? Menurut teman-teman, kira-kira mungkin nggak ada probabilitas X sama dengan 0? Gimana? Mungkin nggak sih Bang? Kenapa mungkin? Eh, Soalnya dia kan bahwa siswa tertentu akan lulus. Nah, berarti kalau misalnya dia, oh, berarti kalau misalnya dia siswa tertentu akan lulus tes, kemungkinan dia nggak lulus gitu, Bang. Oke, gini. Kita balik lagi ke definisinya. Kalau kita misalkan ya tadi peluang bahwa siswa tes tertentu akan lulus tes pada percobaan ketiga itu sebagai probabilitas X sama dengan 3. Berarti kalau misalkan PX sama dengan 0, ini kan artinya apa? Peluang bahwa siswa tertentu akan lulus tes pada percobaan ke 0. Artinya dia nggak belum nyoba gitu, belum mencoba tes. Emang mungkin bisa lulus? Nggak mungkin ya. Masa iya dia bisa lulus tanpa ikut tes gitu. Agak-agak unik. Pakai orang dalam mungkin dia. Nah, jadi ini dua poin yang akan kita coba lihat. Nah, kita balik dulu ke ringkasannya tadi. Kita coba lihat di sini bentuk fungsi peluangnya. Ya, probabilitas X sama dengan X itu adalah P dikali 1 min P pangkat X min 1. Oke, jadi dia sukses pertama kali, kemudian dikalikan dengan peluang gagalnya dipangkatkan sebanyak berapa kali dia gagal. Gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita tahu pun kita bisa melakukan penalaran sendiri. Kalau misalkan dia lulus pada tes percobaan ketiga, berarti kan percobaan pertama dan kedua dia gagal. Gitu. Jadi kayak ya kita bisa melakukan penalaran sendiri, membuat rumusnya sendiri. Gitu. Kita coba ya. Oke, ini yang A berarti eh, probabilitas X-nya sama dengan 3 ya. Mungkin saya tulis dulu di sini, probabilitas X sama dengan X itu adalah P kita kali dengan 1 min P, X kurang 1. Hmm. Nah, di sini tadi kita punya nilai P-nya itu adalah 0,7 ya. Nah, berarti kalau misalkan probabilitas X sama dengan 3, ini sama aja dengan 0,7 dipangkatkan, sorry, pangkat 1 ya, dikurangin 1 dikurang 0,7 dipangkatkan, berarti karena di sini X-nya adalah 3, berarti 3 kurang 1. Ya, sama dengan 0,7 dikali 0,3 dikuadratkan. 7 kali 9 itu berapa? 7 kali 9, 63 ya. 63 ini ada 1, 2, 3, nolnya 3, berarti 0,00. 0,063. Gitu. Ya, itu untuk yang poin A.
Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang poin A bisa? Jadi penalarannya seperti ini. Kalau percobaan pertama ini dua, ini tiga, Bang, ya. ini kan pas kemarin kuis itu kan dikasih ininya sama ibunya ya, kayak rumusnya gitu di depan, Mm-mm. di layar. Tapi dia tuh nggak ada distribusi geometri. Hmm, tapi dia fungsi peluangnya sama. Iya bang, pakai binomial negatif bisa nggak bang? Oke, pakai binomial negatif bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Ya, di sini saya udah jelasin bahwa distribusi geometri ini merupakan kasus khusus dari distribusi negatif binomial atau binomial negatif, yaitu ketika k-nya sama dengan satu. Seperti itu. Jadi, ya, kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, ya bisa aja. Kita gunakan fungsi peluang dari distribusi negatif binomial. Seperti itu dulu. Gimana? Bang, kalau misalnya nanti ada kayak Ya. kasus yang kayak gitu, misalnya dia sukses pada percobaan kesekian gitu kan, Bang. Cara ngebedain dia pakai binomial negatif sama distribusi geometrik gimana? Atau itu bisa pakai dua-duanya gitu? Oke. Nah, menarik pertanyaannya. Kapan kita gunakan distribusi geometrik, kapan kita bisa gunakan binomial negatif. Nah, jadi kalau misalkan kasusnya itu sebenarnya distribusi geometrik, kita tetap bisa menggunakan distribusi binomial negatif. Tapi kalau misalkan kasusnya itu seharusnya binomial negatif, kita nggak bisa gunakan geometri, gitu ya. Karena geometri ini kasus khusus dari binomial negatif. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau misalkan tadi di, geometrik itu adalah percobaan sampai terjadi sukses yang pertama kali. Sedangkan kalau binomial negatif, kita ingin menghitung jumlah percobaan sampai terjadi R kali sukses. Gitu. Jadi, kalau misalkan eh, kita katakanlah mengikuti berapa? Hmm, em, Sampai misalkan 3 kali sukses gitu ya. 3 kali sukses. Misalkan kita ngikutin apa? Eh, Misalnya ngikutin ujian PAI gitu ya. Ya, ujian PAI A10 misalnya seperti itu. Nah, jadi distribusi binomial negatif ini akan kita gunakan kalau misalkan kita mau menentukan kira-kira berapa jumlah percobaan sampai nanti terakhirnya kita akan mendapatkan R kali sukses gitu dari percobaan yang kita lakukan. Berbeda dengan eh, yang si distribusi geometri di mana di sini kita ingin bahwa sukses itu pertama kali terjadi. Makanya tadi di soalnya di sini kan dijelasin ya bahwasanya berapa peluang bahwa siswa tertentu akan lulus tes pada percobaan yang ketiga. Nah, berarti kan pada percobaan ketiga ini menyatakan bahwa ini adalah lulus pertama kali atau sukses pertama kali. Jadi pembedanya ada di situ. Ya, kalau misalkan tadi yang binomial negatif, maka dia kita akan nanti menentukan misalkan dari 5 kali percobaan berapa peluang bahwasanya eh, 2 kali percobaan itu berhasil atau sukses seperti itu. Gitu Nisha. Gimana? Kalau misalnya dia pada percobaan ketiga, kelima, sama keenam, Bang, itu pakai binomial negatif atau gimana? Oke. Pertanyaannya misal gini, berapa peluang bahwasannya dia akan lulus pada percobaan ketiga, kelima, sama keenam gitu ya pertanyaannya. Iya, Bang. Oke. Berarti kasusnya ya kalau misalkan seperti itu berarti kasusnya masuknya harusnya binomial negatif. Kenapa? Kalau di binomial itu adalah kita ingin mencari tahu peluang pertama kali dia sukses. Sedangkan untuk yang binomial negatif tadi, kita ingin menghitung peluang bahwasannya dia akan sukses sebanyak R kali. Gitu. Nah, di sini sebenarnya, ya, makanya kita gunakan ini kan kombinasi ya, ya enggak? Nah, jadi artinya apa? Kita nggak peduli gitu ya dengan urutan dari
keberhasilannya. Jadi mau dia itu suksesnya percobaan kedua, kelima ke enam, ketiga kelima ke enam itu ya terserah. Yang penting kita tahu berarti kita ingin 3 kali sukses gitu. Paham nggak maksud saya? Paham Bang. Oke, paham ya? Ya, jadi seperti itu perbedaan antara kasusnya dia geometri dengan binomial negatif. Jadi kalau kasus geometri itu sebenarnya tetap bisa kita selesaikan menggunakan binomial negatif, tetapi kalau nanti kasusnya binomial negatif itu nggak bisa kita gunakan kasus distribusi geometri. Ya, itu bedanya. Oke, jadi kita balik ke poin A tadi untuk penalarannya. Kalau misalkan tadi kita ingin di sini dia lulus, gitu ya. Nah, berarti kan di sini mau tidak mau ya tidak lulus, gitu kan. Jadi anggaplah kita tidak ingat rumus fungsi peluang ini, gitu. Nah, karena setiap percobaan ini harusnya saling bebas ya. Ketika kita melakukan tes, harusnya itu kejadiannya saling bebas. Artinya keberhasilan ataupun kegagalan yang kita alami pada percobaan yang sebelumnya itu tidak akan mempengaruhi yang setelahnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa tentukan ini peluangnya berapa nih. Peluang tidak lulusnya berarti 1 dikurang 0,7. Yang ini juga sama, 1 dikurang 0,7. Yang ini suksesnya berarti 0,7. Ya udah ini kita kalikin peluangnya. Berarti sama kayak ini tadi. Ya, hasilnya sama. Itu ini secara penalaran kalau misalkan kita nggak ingat seperti apa bentuk fungsi distribusi dari fungsi peluang dari distribusi geometri ya. Oke, kita lanjut ke poin yang B. Nah, poin yang B tadi adalah probabilitas X-nya kurang dari 4 ya. X kurang dari 4. Nah, berarti ini sama aja dengan probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 3. Kalau misalkan sukses pertama berarti langsung sukses yaitu 0,7. Kalau misalkan X-nya sama dengan 2 berarti sukses pertamanya pada percobaan kedua berarti yang pertama gagal. Ya, berarti 1 dikurang 0,7 kita kali dengan sukses yaitu 0,7. Kemudian yang ini tadi nilainya sudah ada kita dapat 0,06 ya. Sudah ini tinggal kita hitung 0,7 100 ya kita buat 0,3 angka belakang koma. Ini 0,3 dengan 0,7 itu adalah 0,210 ya ditambah dengan 0,063. Berarti ini bisa kita tuliskan ini 3, 6 tambah 1 itu 7, 0 tambah 2 tambah 7 itu 9. Berarti nilainya adalah 0,973. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami untuk yang nomor berapa tadi? Ini nomor 3 ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Silahkan jika ada. Boleh terkait dengan soal ini atau mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan yang masih mungkin terkait dengan UTS ataupun soal-soal yang lain. Aman? Kita lanjut dulu. Oke, diam berarti aman ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini soal nomor 4. Misalkan umur layanan dalam tahun dari sebuah baterai alat bantu dengar itu adalah variabel acak yang mengikuti distribusi Weibull dengan parameternya alfanya setengah dan betanya adalah 2. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa lama baterai tersebut dapat diharapkan bertahan? Oke. Di sini ada kata kuncinya itu adalah diharapkan gitu ya. Berarti ini harapan gitu ya. Harapan atau ekspektasi. Nah, jadi kita bisa anggap lama baterainya ini sebagai peubah acak gitu ya. Nah, anggap saja peubah acak X gitu. Nah, kemudian yang B ini berapa peluang bahwa baterai tersebut masih berfungsi setelah 2 tahun. Berarti probabilitas bahwa karena dia masih berfungsi berarti X-nya itu lebih dari 2 gitu ya. Itu pertanyaan yang B. Nah, berarti kita perlu bedah ini seperti apa fungsi peluang dari distribusi Weibull gitu ya. Nah, kita coba lihat di eh, catatan kita punya. Oke. Distribusi Weibull itu harusnya kasusnya kontinu ya. Nah, di sini.
Nah, jadi di sini juga sudah dijelaskan bahwa distribusi Weibull ini digunakan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan lama atau waktu umur suatu objek mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak berfungsi lagi, ya, atau kedua kata lain ya rusak ataupun mati gitu ya. Nah, fungsi peluangnya itu bentuknya seperti ini, dan ini adalah fungsi distribusinya. Kemudian ini adalah mu-nya. Nah, pertanyaan pertama kan tadi adalah mu ya. Berarti kita tulis ulang, mu itu adalah alfa pangkat min 1 per beta, gamma 1 plus beta. Oke. Oke, untuk yang poin A, ekspektasi X itu dia adalah alfa pangkat min 1 per beta. Kemudian dikali dengan gamma dari 1 plus 1 per beta. Oke. Nah, kita sudah punya tadi alfanya setengah, betanya adalah 2. Oke, berarti bisa kita tuliskan di sini sama dengan berarti 1/2. Lalu di sini min 1 per betanya adalah 2. Kemudian kita kali dengan gamma dari 1 ditambah 1/2. Oke, berarti kita perlu tahu dulu fungsi gamma ini seperti apa gitu ya. Nah, di sini juga saya sudah ada buat ya. Nah, fungsi gamma itu bentuknya seperti ini atau secara sederhana itu bisa dituliskan seperti ini. Gamma alfa itu adalah alfa min 1 faktorial. Di mana ada hubungan bahwa gamma alfa itu sama dengan alfa min 1 dikali dengan gamma alfa min 1. Ya, ada hubungan seperti itu. Dan di sini kita tahu bahwa gamma setengah itu adalah akar V. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan nih, kalau gamma 1 plus 1/2, itu berarti apa hubungannya dengan gamma 1/2, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari hubungan yang ini tadi ya, gamma alfa. Nah, jadi kita bisa substitusi di sini gamma alfa plus 1 ya. Kita ganti alfanya menjadi alfa plus 1, maka di sini yang alfa min 1 ini akan berubah menjadi alfa gitu ya. Kemudian alfa min 1 ya. Kemudian tadi karena alfanya di sini kita ganti, berarti ini sama aja dengan gamma alfa kan gitu ya. Nah, jadi kita punya hubungan seperti ini juga. Nah, berarti kalau misalkan gamma 1 plus alfanya di sini kita pakainya setengah ya, berarti sama aja dengan setengah dikali dengan gamma setengah. Sorry. Ini alfa min 1, gamma alfa min 1. Kalau kita ganti alfa menjadi alfa plus 1, berarti alfanya di sini jadi alfa plus 1 kurang 1 jadi alfa ya, benar. Alfa min 1-nya berarti alfa plus 1 kurang 1 ya, benar alfa ya. Jadi seperti ini ya. Berarti ini sama aja dengan setengah dikali dengan gamma setengah, yaitu 1/2 akar pi. Ya, kita punya bentuk itu. Nah, jadi mungkin kita bisa catat di sini ya, gamma dari setengah itu sama dengan akar pi, kemudian kita punya hubungan gamma alfa plus 1 itu sama dengan alfa dikali dengan gamma alfa. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita selesaikan ini. Setengah, pangkat min setengah itu sama aja dengan berapa? Berarti 2 kita pangkatkan min 1 dipangkatkan min setengah. Atau sama aja dengan 2 pangkat setengah. Berarti akar 2. Kemudian yang ini tadi nilainya adalah berdasarkan persamaan ini berarti nilainya 1/2 kita kali dengan akar pi. Berarti sama aja dengan 1/2 akar dari 2 pi. Seperti itu. Oke. Untuk yang poin A, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, ada? Tidak ada? Aman? Aman, Bang. Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, yang B tadi adalah probabilitas X-nya itu lebih dari 2. Kita lanjut.
Oke. Kalau yang B, probabilitas X-nya lebih dari 2, ini kan sama dengan satu dikurang probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 2. Ya, satu dikurang F2. Nah, jadi ingat lagi kalau misalkan dianya itu Y-ball, maka bentuk dari Fx-nya itu seperti apa? Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, Weibull tadi, nah fx-nya itu adalah satu dikurang E pangkat min alfa X pangkat beta. Berarti satu dikurang E pangkat alfa X pangkat beta. Ya, ada min. Oke, ada min ya. Yaudah, berarti ini sama aja dengan satu dikurangin satu dikurang E pangkat min alfanya tadi adalah eh, 1/2 ya. 1/2. Kemudian X-nya ini adalah 2, lalu betanya adalah 2. Berarti sama dengan satu dikurang 1 min. Ini E, ini 2 pangkat 2 itu 4, ya, dikali setengah itu min 2. Ya, sama dengan ini berarti sederhananya adalah E pangkat min 2. Ini boleh ditulis seperti ini, boleh nanti kalau mau dihitung pakai kalkulator, hasil akhirnya seperti apa. Seperti itu. Oke, itu untuk yang nomor 4. Bang, berarti kalau misalnya dia eh, probabilitas dari X lebih kecil sama dengan 2 itu langsung nggak yang probabilitas X lebih besar dari 2, berarti itu nggak usah pakai satu kurang lagi kan, Bang? Iya, betul. Kalau misalkan pertanyaannya adalah diubah gitu ya, misalkan pertanyaannya tentukan probabilitas X kurang dari sama dengan 2, berarti ini langsung F2 seperti itu. Jadi tidak perlu lagi. Kita bisa langsung substitusikan ke persamaan fx-nya. Begitu. Oke, ada lagi? Yang lain aman? Hmm. Ya, kalau aman itu untuk pembahasan kuisnya kemarin. Nah, mungkin kita bisa berpindah ke pembahasan untuk soal UTS tahun lalu ya. Nah, jadi kita coba bahas satu persatu soalnya. Nah, jadi soalnya seperti ini. Kita langsung mulai saja ya. Nah, terdapat 7 karyawan di Departemen Aktuaria dan 6 karyawan di Departemen Market Management. Nah, akan dibentuk satu tim khusus untuk menentukan analisa terhadap suatu produk asuransi yang diluncurkan. Nah, hitunglah banyaknya cara. Oke, di sini pertanyaannya adalah banyaknya cara untuk membentuk tim khusus dengan memiliki 4 karyawan Departemen Aktuaria dan 2-nya lagi dari Market Management. Nah, jadi dalam kasus ini sebenarnya kan tidak ada aturan khusus ya, seperti apa. Ya, yang penting adalah jumlahnya 4 orang Departemen Aktuaria dan 2 karyawan yang dari manajemen market ya, atau market management. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan kombinasi ya. Jadi kita akan menempatkan eh, 4 orang dari Departemen Aktuaria yang awalnya 7 orang. Jadi kita memilih 4 dari 7 yang ada. Kemudian nanti kita kalikan ya dengan 2 orang dari si manajemen marketnya. Nah, jadi bisa kita tulis sebagai kombinasi 47 dikali dengan kombinasi 26 ya. Nah, kenapa dia dikali? Ya, perhatikan di sini bahwa Departemen Aktuaria dan juga market manajemennya itu dia saling bebas ya. Saling bebas gitu ya. Artinya tidak ada apa namanya? eh, keterkaitan di antara mereka gitu. Dan di sini juga ada kata dan yang menyatakan bahwa mereka itu terpisah gitu. Jadi kita mengalihkan peluangnya itu masing-masing ya. Nah, kalau misalkan dianya eh, mungkin nanti menggunakan atau ya, nah itu akan berbeda lagi kasusnya. Nah, jadi dalam hal ini karena dikatakan adalah 4 dari aktuaria dan 2 dari market manajemennya, ya maka kita kalikan saja. Nah, untuk menghitung kombinasinya ya kita bisa hitung dengan mudah gitu ya. Misalkan kita mulai dari kombinasi 4, 7, berarti kita memilih 4 dari 7, yaitu 7 faktorial dibagi 4 faktorial bagi 3 faktorial. Berarti ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial, lalu 1 kali 2 kali 3.
Nah, ini coret, yang tersisa adalah 35. Ya, ini. Dengan cara yang sama, berarti kombinasi 2 dan 6 itu 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Ini berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 kali 1 dikali 4 faktorial ya. Hasilnya adalah 15. Nah, 35 kali 15 itu 252. Jadi banyaknya cara adalah sebanyak 525 cara. Ya, seperti itu untuk yang nomor satu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan untuk poin ini. Nomor satu, ada yang mau ditanyakan? Aman? Kalau misalnya dia pakai atau gimana Bang? Oke, nah kalau misalkan nanti dia pakai atau, nah ini berarti kita menjumlahkan, ya. Kalau atau ya, jadi kalau dan ini dikalikan, kalau misalnya atau ini dijumlahkan. Nah, kalau misalkan katanya dibentuk banyak cara untuk membentuk tim khusus di mana dia 4 karyawan departemen aktuaria atau 2 karyawan manajemen market. Jadi ya kita tinggal menjumlahkan. Berarti nanti hasilnya itu adalah kombinasi 4 dari 7 ditambah dengan kombinasi 2 dari 6. Kita menjumlahkan kalau misalnya pakai atau. Jadi ini seperti dua opsi. Apakah 4 dari aktuaria atau kasus lainnya adalah si market manajemennya 2 orang saja gitu. Seperti itu, Nesya. Nah, iya makasih Bang. Oke. Nah, sekarang gini, kalau misalkan pertanyaannya saya ubah gitu ya. Ya, misalkan kita ingin mau menghitung berapa banyak cara untuk membentuk tim khusus ya. Saya tambahin kalimatnya di sini. Diketuai misalnya, ketuai oleh eh, karyawan dari aktuaria misalnya, karyawan dari departemen aktuaria misalnya seperti ini. Eh, dan katakanlah misalkan 5 orang anggota, orang anggota, eh, 5 orang anggota. Jadi kita hapus bagian dari yang 4 karyawan ini sampai manajemen ini kita hapus. Jadi pertanyaannya, hitunglah banyaknya cara untuk membentuk tim khusus yang diketuai oleh karyawan dari departemen aktuaria dan 5 orang anggota. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kira-kira jadi seperti apa cara pengerjaannya? Permutasi. Oke, kalau misalkan kita menggunakan konsep permutasi, karena di sini katanya diketuai oleh karyawan dari Departemen Aktuaria. Oke, jadi kasusnya seperti apa? Hmm, Gimana kasusnya? Kalau misalkan mau menggunakan permutasi, apa yang mau dipermutasi? Berarti pertama kita perlu pahami dulu, berarti kan kita mau membentuk, misalkan di sini ada ketua, dan di sini ada anggota. Anggota ini 5 orang. Dan di sini itu tidak ada aturan anggotanya itu mau dari mana asalnya kan gitu ya. Nah, yang pertama kita punya ketua ini harus dari aktuaria ya. Nah, berarti karena tadi di sini juga dikatakan dan berarti nanti ini kita kalikan. Nah, ketuanya itu harus dari aktuaria, berarti ada berapa kemungkinannya? Kita ingin ada 1 orang menjadi ketua dari 7 orang yang ada, berarti ya 7 ya. Yang mana ini sama aja sebenarnya dari kombinasi 1, 7.
Oke, kemudian anggotanya 5 orang, ini bebas ya. Nah, berarti ada berapa banyak nih? Nah, berarti kan karena bebas, berarti kita hanya akan memilih 5 orang dari ada berapa orang yang tersisa. Gitu. Berarti ini 7 tambah 6 kita kurangkan dengan satu. Berarti berapa tuh? 12 ya. Kenapa dia dikurangin satu? Karena kita sudah punya ketua dari aktuaria. Gitu. Artinya yang dari aktuaria itu tinggal 6 orang dan yang dari departemen itu tetap 6 orang. Gitu. Dan jadi ini tinggal kita hitung kombinasi itu 12 5 ini itu nilainya berapa? Nanti tinggal hasil akhirnya dihitung, tinggal dikalikan seperti itu. Oke, paham ya konsepnya ya? Kalau misalnya pertanyaannya diubah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 2? Berarti Bang kalau misalnya dia pakai aturan yang diketuai oleh aktuaria, tapi dengan ketentuan dua dari aktuaria dan anggotanya itu dua dari aktuaria dan tiga dari manajemen. Berarti itu kombinasi 1 7 dikali sama eh, kombinasi 2 6 Oke, iya dikali betul. sama kombinasi yang market management itu ya Bang. Yang Oke, 3 sama 6. oke, iya benar. Jadi kalau misalkan ternyata nanti kasusnya tadi nih nggak bebas gitu ya, kita maunya ada 2 orang itu dari aktuaria dan 3 orang itu dari eh, si manajemen gitu ya. Nah, maka ya tinggal kita kalikan gitu. Kita kalikan semua kombinasinya. Ini yang ketua, ini yang anggota gitu. Ini anggota dari aktuaria, yang ini dari si manajemen seperti itu. Paham? Aman ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, jadi soal nomor 2 itu seperti ini. Diberikan X itu suatu kubah acak berdistribusi gamma dengan fx-nya seperti ini. 1/gamma alpha dikali beta pangkat alpha dikali X pangkat alpha min 1 E pangkat min X per beta untuk X lebih dari 0. Nah, nilai dari gamma alpha adalah bla 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 bla. Jika alfa sama dengan 1, maka gamma 1 sama dengan titik-titik. Sehingga X akan menjadi peubah acak dengan distribusi titik-titik-titik. Nah, gitu. Jadi kita perlu tahu gamma alfa itu seperti apa bentukannya. Kemudian kalau misalnya alfa sama dengan 1, maka gamma alfanya jadi seperti apa. Dan dia berubah menjadi distribusi apa gitu ya. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini distribusi nilai dari gamma alpha itu sama dia dengan alpha min 1 faktorial. Ya, atau ya sama nilainya dengan alpha min 1, alpha min 2, dan seterusnya sampai 2 dan 1. Nah, kalau misalkan alfanya itu nilainya sama dengan 1, maka gamma alpha itu menjadi 0 faktorial atau nilainya tetap sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita bisa mengubah bentuk dari fungsi peluangnya untuk mengetahui kira-kira dia berdistribusi apa gitu ya. Nah, kalau kita masukkan nilainya 1/gamma 1 beta pangkat 1 X pangkat 1 min 1 E min X per beta. Nah, berarti ini gamma satunya tadi nilainya 1 ya. 1/1 kali beta yaitu 1 per beta. Kemudian di sini X pangkat 0 ini sama dengan 1 ya. Berarti ya kita anggap hilang nilainya. Lalu yang ini tetap nilainya. Nah, jadi bentuknya adalah 1 per beta E pangkat min X per beta untuk X lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat lagi bentuknya, ternyata ini adalah fungsi peluang dari distribusi eksponensial dengan parameter atau rataannya itu bernilai beta. Seperti itu. Untuk nomor 2. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 2 ini? Bisa? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut nomor 3. Oke, nah ini soal nomor 3. Jika suatu pembacak X itu punya fungsi padat peluang seperti ini, ya, fx-nya itu bernilai C1X untuk X yang di antara min 2 dan 0, dan C2X untuk 0 sampai dengan 1, dan 0 untuk X lainnya, dan misalkan ekspektasinya itu ternyata adalah 1/3. Pertanyaannya, berapakah nilai dari C1 dan C2? Oke. Nah, untuk menentukannya, kita bisa memanfaatkan informasi dari ekspektasi X di sini. Ya, katanya nilainya 1/3. Nah, secara umum kan kita tahu ya, ekspektasi X itu adalah integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali fx dx.
Nah, karena nilainya ini dimulai dari min 2 sampai 0, kemudian 0 sampai 1, dan 0 untuk yang lainnya, berarti kita punya min 2, 0, kemudian X kita kali fungsi fx-nya, ini nilai fx-nya, yaitu C1X, ya, dx, ditambah integral 0 sampai 1, C dikali ini fx-nya, untuk yang dari 0 sampai 1, yaitu C2X. Nah, ini tinggal kita integralkan. Berarti C1 dikali X kuadrat itu integralnya adalah C1 per 3 X pangkat 3. Kita substitusikan nilai 0 dan min 2. Kemudian untuk yang bagian kedua ini, tinggal kita integralkan biasa ya. Ini integralnya sederhana. Berarti ini C2 per 3 X pangkat 3 juga. Ya, masukkan substitusi nilainya 1 dan 0. Dan kalau misalkan kita sederhanakan, ternyata nilainya 8 C1 per 3 ditambah C2 per 3 itu sama dengan 1 per 3. Nah, dari sini kita punya kesamaan yang di atas di sini. Ya, 8C1 plus C2 itu sama dengan 1. Oke, kita sudah punya persamaan yang pertama. Nah, apakah ini cukup untuk menjawab pertanyaan C1 dan C2? Belum. Berarti apalagi informasi yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikannya? Kita gunakan fakta bahwa ini adalah fungsi peluang. Berarti apa? Integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx-nya itu harus bernilai 1. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Nah, jadi kita gunakan fakta ini. Nah, jadi kita bisa dapatkan, ya, berarti integral dari min 2 sampai 0 ini fx-nya. Ini juga sama fx-nya. Nah, kita masukkan integralkannya ya. C1x integralnya C1 per 2 x kuadrat ya. Yang ini juga sama C2 per 2 x kuadrat. Tinggal kita substitusi 0 dan min 2, kemudian yang kedua 1 dan 0. Hasilnya adalah min 4 C1 per 2 ditambah C2 per 2 sama dengan 1. Nah, berarti dari sini kita peroleh persamaannya min 4C1 ditambah C2 itu sama dengan 2. Dari mana asalnya? Ya, ini kan bisa kita tulis ulang sebagai min 4C1 ditambah C2 per 2 itu sama dengan 1. Ya, ini kita kalikan. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah punya ini ya. Berarti kita bisa tulis bahwa C2 itu kan 1 dikurang 8C1. Kita bisa substitusikan ini ke persamaan yang kedua. Kalau misalkan mau pakai eliminasi, boleh, silahkan gitu ya. Di sini saya gunakan substitusi saja. Berarti ini 4 C1 ini adalah nilai C2 yang sudah didapatkan dari persamaan sebelumnya. Nah, ini sama dengan 2. Nah, jadi di sini kita peroleh min 4 dengan min 8 itu min 12. Lalu ini 1 kita pindahkan ya. Jadi 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Nah, jadi bisa kita peroleh nilai C1-nya adalah min 1 per 12. Dan tadi C2-nya itu 1 dikurang 8 C1. Atau sama dengan 20 per 12. Seperti itu. Kalau misalkan mau pakai substitusi eliminasi, boleh ya. Jadi misalkan tadi kita punya yang pertama 8, misalkan ini ya, 8C1 ditambah C2 sama dengan 1, terus min 4C1 plus C2 sama dengan 2. Nah, ini tinggal dikurangkan ya. Ini berarti 12C1 sama dengan min 1, sama aja ya. C1 sama dengan min 1 per 12. Nanti substitusikan nilainya ini ke salah satu yang persamaannya. Gitu. Itu untuk soal yang nomor 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Aman? Gimana? Kayak ada suara tapi putus-putus. Siapa nih? Gimana? Aman? Aman, Bang. Oke, aman ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini soal nomor 4. Misalkan suatu pembaca punya sebaran kumulatif dalam bentuk seperti ini. 0 untuk X kurang dari 0. Kemudian eh, X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah X untuk 0 kurang dari X kurang dari 1 dan 1 untuk X lebih dari 1. Pertama, pertanyaannya adalah tentukan fungsi kepekatan peluang atau fx kecilnya. Kemudian yang kedua, hitung peluang bahwa X-nya itu lebih dari setengah. Oke. Nah, jadi untuk yang poin A, sebenarnya kita bisa langsung menurunkan saja ya persamaannya. Jadi karena ini 0 dan 1 itu konstan, pasti turunannya ini 0 ya turunannya. Jadi kita fokus pada yang bagian untuk interval 0 sampai dengan 1.
Nah, kita tinggal turunkan untuk fx, ingat aja itu adalah turunan dari si fx ya, berarti sama dengan turunan dari x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah x ya. Di mana hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Ini untuk interval 0 sampai 1. Dan untuk yang lainnya harusnya dia peluangnya nilainya adalah 0 ya. Saya rasa ini masih mudah untuk yang poin A. Nah, untuk yang poin B gimana? Nah, untuk yang poin B pertanyaannya adalah peluang X-nya lebih dari setengah. Nah, berarti probabilitas X-nya lebih dari setengah itu sama dengan probabilitas 1 dikurang X kurang dari setengah. Ya, dimana ini sama dengan 1 dikurang F setengah. Nah, ya udah F setengahnya bisa kita masukkan saja ke fungsinya ini. Yaitu probabilitasnya X pangkat 3 tadi, berarti setengah pangkat 3 dikurang setengah dikuadratkan tambah setengah. Atau hasilnya sama dengan kalau kita hitung itu 5/8 atau disederhanakan yaitu 0,625. Seperti itu saja. Cukup mudah. Oke, sampai di sini bisa? Aman? Bang, kalau misalnya dia yang di fx-nya itu diketahui kayak dua fungsi gitu kan, Bang. Misalnya dia yang nol di atasnya itu diubah gitu. Jadi kayak misalnya ada x kuadrat dikurang sekian, terus di bawahnya ada fungsi itu lagi, Bang. Itu gimana? Oke, tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan ya, katakanlah tadi kita punya bentuk fx-nya, kita ubah dia bentuk fx-nya ya, katakanlah, misalkan tadi, katakanlah x, misalnya x kuadrat plus 1 gitulah ya, untuk x yang kurang dari sama dengan 0, misalnya seperti itu ya. X yang kurang dari sama dengan 0, misalnya seperti ini. Kemudian tadi ada x pangkat 3 dikurangin x kuadrat plus x untuk yang x-nya di antara, sorry, X-nya di antara 0 dan juga 1 ya. Penerapannya bagus banget. Nah, kemudian untuk 0 untuk X yang lebih dari 1 ya, atau X lainnya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, lalu bagaimana kita menentukan fungsi fx-nya? Ya, fungsi ini f besar ya, sorry. Untuk menentukannya ya sama aja sebenarnya tidak ada pengaruh. Ya, pertama kita tentukan untuk X yang kurang dari 0, maka kita tentukan fx-nya berapa, yaitu turunan dari si fx-nya. Berarti ya turunan dari siapa? Turunan dari X kuadrat plus 1. Berarti sama dengan 2x. Untuk yang ini berarti sama ya. Sorry, ini kurang dari saja ya. Nah, ini kurang dari sama dengan 1. Nah, tadi ini nilainya sudah ada, yaitu yang 3x kuadrat dikurang 2x plus 1. Nah, jadi gimana cara kita menuliskannya? Ya kita tuliskan saja. Berarti untuk fx-nya itu dia bernilai 2x untuk x yang kurang dari sama dengan 0. Kemudian 3x kuadrat dikurang 2x plus 1 untuk x yang di antara 0 dan 1. Dan 0 untuk x yang lainnya. Gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi mau sebanyak apapun bentuk fungsinya, kita tinggal sesuaikan aja. Seperti itu, Nesya. Oke. Kita lanjut ya, kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, diketahui bahwa pada ujian teori peluang aktuaria tahun 2022, ya angkatan 2022, itu punya nilai rata-ratanya adalah 60. Oke, berarti kita punya di sini ekspektasi X-nya itu adalah 60. Berapa peluang bahwa nilai ujian selanjutnya akan melebihi 70? Oke, berarti ini probabilitas bahwa X-nya lebih dari 70 ya. Kemudian yang B, jika standar deviasi diketahui 5, berapa peluang bahwa nilai ujian selanjutnya diperoleh itu di antara 50 dan 70? Oke. Nah, yang pertama, karena kita punya informasi hanya ekspektasi X di sini, dan kita diminta untuk mengetahui probabilitas X-nya itu lebih dari suatu nilai A. Gitu ya, ini nilai A. Nah, berarti kasus seperti ini kita akan gunakan kesamaan Markov, di mana kita tahu peluang X-nya itu lebih dari sama dengan suatu nilai itu adalah ekspektasinya kita bagi dengan nilainya gitu ya. Karena di sini A-nya 70 berarti ya ekspektasinya tadi 60 dibagi 70 itu nilainya 0,857 gitu ya. Jadi seperti itu saja untuk yang poin A. Nah, pertanyaan yang eh,
B ini karena diketahui ada informasi tambahan standar deviasi dan kita diminta untuk menentukan peluang bahwa ujiannya itu akan berada di antara rentang ini, ya. Nah, berarti ini dia akan menggunakan konsep ketaksamaan Chebyshev. Jadi perhatikan lagi untuk ketaksamaan Chebyshev itu ya, di mana kita punya probabilitas nilai mutlak dari X dikurangin ekspektasi X-nya itu lebih dari sama dengan K. Ini itu dia akan kurang dari sama dengan sigma kuadrat per K kuadrat. Ya. Jadi diingat lagi nanti ke rumus dari ketaksamaan Chebyshev. Mungkin kita bisa coba lihat di sini ya. Ketaksamaan Chebyshev itu ada di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini, probabilitas X kurang dari mu, mu itu adalah ekspektasi X, lebih dari K sigma itu sama dengan 1 per eh, K kuadrat. Gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Atau bisa gunakan yang ini juga. Gitu ya. Nah, tapi kita coba lihat dulu bentuk dari soalnya tadi. Sorry. Nah, jadi berdasarkan informasi yang kita ketahui kan adalah kita tahu mu dan juga sigmanya ya. Ini adalah sigma. Jadi bisa kita tuliskan bahwa probabilitas nilai mutlak X dikurang 60 itu lebih dari sama dengan K kurang dari 5 kuadrat per K kuadrat atau 25 per K kuadrat. Nah, perhatikan bentuk dari nilai mutlak ini. Ya, dia akan bernilai X kurang 60 untuk X yang lebih dari 0 dan bernilai min X min 60 kalau misalkan X-nya kurang dari 0. Ya, sehingga kita akan bisa peroleh nilai K-nya itu adalah 60. K-nya adalah 10. Kenapa kita bisa peroleh nilai K-nya adalah 10? Ya, kita ingin tadi nilainya itu kan ada di antara 50 dan juga 70. Gitu ya. Jadi, X min 60 gitu ya. Nah, ini nanti kan kita punya nanti nilainya itu probabilitas sorry, probabilitas bahwa K-nya itu sorry, kita tulis bentuknya kayak gini ya. Mu dikurang K sigma itu kurang dari X dan seterusnya ini ya. Mana tadi? Sorry. Oke. Ini berarti K kurang dari X min 60 kurang dari K. Ya. Nah, ini sama dengan 25 per 100. Ya. Jadi, karena tadi kita ingin di sini nilainya itu 50 dan di sini ada 70 gitu ya. Sorry, ini harusnya oke. Sorry, bukan ini ya. Karena nilainya lebih dari ini tadi ada 2 ya. Berarti ini Tx min 60 ini sama dengan harusnya dia itu di min 50 yang di bawah ya. Kemudian yang min ini min X min 60 sorry. Karena tadi dia dibilangnya itu di antara 50 dan 70 ya. Berarti harusnya yang di atas ini yang 70. Ini untuk 70 berarti ini sama dengan 50. Jadi X min 60 itu sorry. Bukan ini cara menyelesaikannya. Bentar. Biar dia dapat nilai K-nya ya. Tadi kita mau buat ya probabilitas sorry ini di sini mu dikurang K sigma ya. Mu dikurangin K sigma kurang dari X kurang dari mu plus K sigma ya. Ini sama dengan 1 dikurang 1 min K kuadrat gitu. Nah, jadi
kita inginkan tadi ini bentuknya 50, yang ini 70 gitu ya. Nah, berarti mu-nya tadi 60 dikurangin eh, K dikali 5 ini sama dengan 50. Ya, berarti ini kita bisa buat ini 10, ini sama dengan 5K ya. K-nya sama dengan 2. Hmm, sebentar. Kenapa K-nya jadi 2? Oh iya, karena kita makainya di sini 1 ya, ini K-nya 2 ya. Nah, tapi tadi karena sigmanya di sini adalah 5 kuadrat, ya, maka K-nya itu harusnya menjadi nanti kita kali dengan 5 kuadrat gitu ya. Nah, maka dari sini tadi kan kita mau hitung, ya, kita udah dapat nilai K-nya ya. Jadi untuk probabilitasnya ini, nah ini itu adalah 25 kita kali dengan eh, K kuadrat kan harusnya seperti ini ya. Kalau kita gunakan rumus yang ini, berarti kan dia harusnya kita pakainya itu adalah K per 2 ya, yaitu nilainya yang ini. 1 kita kurangin dengan 1/4, yaitu sama dengan 3/4. Jadi kita bisa gunakan itu tadi. Jadi pertanyaan tadi kan adalah probabilitas bahwa 50 X 70 ya. Kita gunakan persamaan yang ini. Itu dia lebih dari sama dengan 1 dikurang 1/K kuadrat ya. Sorry. Ini sama dengan 1 dikurang 1/K kuadrat. Nah, jadi kita mau menentukan nilai ini, gitu ya. Kira-kira berapa nilai dari si eh, nilai peluangnya, gitu ya. Kalau misalkan kita tahu ekspektasinya 60 dan standar deviasinya adalah 5. Nah, jadi ini bentuknya kalau berdasarkan persamaan umumnya itu kan harusnya adalah mu ditambah K dikali sigma, sorry, dikurang dulu ya, kalau di bawah kurang. Ya. Dikurang, kurang dari X, kurang dari mu ditambahin dengan K sigma ya. Ini sama dengan 1 dikurang 1/K kuadrat. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan ini tadi, kita bisa dapatkan peluangnya itu adalah 3/4. Seperti itu. Oke, untuk yang nomor, apa tadi nih? Nomor 5, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman? Oke, kalau aman, kita lanjut dulu ke soal yang, ini kayaknya soal terakhir ya. Oke, nah ini soal terakhir. Jadi dari 100 klien didapatkan data untuk 10 tahun terakhir, yaitu nilai rata-rata klaim yang diajukan klien sebanyak 75 klaim dengan simpangan bakunya adalah 4. Oke. Jadi ini adalah mu-nya, ya. Kemudian ini adalah simpangan baku yaitu sigma. Kemudian ini adalah N ya. Ada banyak klaimnya. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa jumlah klien yang mengajukan klaim itu lebih dari 80 kali? Oke, probabilitas X lebih dari 80 ya. Ada berapa banyak klien gitu. Kemudian yang B, berapa jumlah klaim yang eh, dapat dikualifikasikan 10% jumlah klaim terbanyak selama 10 tahun terakhir. Oke. Nah, jadi karena di sini kita itu punya informasi terkait mu dan juga sigma, ya jadi harusnya di sini ini kasusnya adalah normal gitu ya, distribusi normal. Nah, jadi untuk menentukan yang probabilitas X-nya lebih 80 itu sama aja dengan probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 80, boleh seperti ini. Nah, dengan transformasi Z sama dengan X dikurangin mu per sigma, maka ini kan akan diperoleh ya, berarti 80 dikurangin mu-nya tadi adalah 75, bagi sigmanya adalah 4. Ya, atau sama aja dengan 1,25. Nah, jadi berdasarkan tabel, peluangnya ini sama dengan probabilitas 1 dikurang Z kurang dari 1,25. Atau ini nilainya adalah 0,3944, jadi hasilnya adalah 0,656. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah kliennya?
yang mengajukan klaimnya lebih dari 80. Nah, karena tadi dia adalah sebanyak 100 orang N-nya, dan peluangnya itu adalah 0,6, berarti kita kalikan dong, gitu ya, peluangnya. Jadi ibarat kata kita mau mengalikan peluang bahwa dari 100 orang itu ada 80 klaim lebih gitu ya. Jadi tinggal dikalikan. Nah, hasilnya adalah 60,56 klien, atau mungkin kalau kita genapkan ya kita bisa bulatkan ke bawah yaitu 60 klien. Seperti itu saja untuk yang poin A. Oke, yang poin A di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, aman ya, diam aman berarti. Nah, untuk yang B tadi kita mau menentukan jumlah klaim yang bisa kita klasifikasikan dia 10 jumlah klaim terbanyak gitu ya. Nah, berarti kalaulah gitu ya, kita bisa lihat di sini misalkan ini adalah peluang untuk klaim yang tertinggi ya di sini. Kita mau menentukan 10 yang tertinggi gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau dia normal itu kan dia setengahnya itu adalah 0,5 ya. Nah, berarti kan 10 tertingginya itu eh, dia ada di sini ya, yang nilainya ini. Nah, jadi yang ini adalah 0,4-nya gitu ya. Nah, jadi untuk kita bisa mencari jumlah klaim yang dapat diklasifikasikan 10% sebagai yang terbanyak, ya, artinya sama aja kita mau mencari nilai Z 0,4 gitu ya. Ya, jadi kita ingin menentukan nilai dari Z,4-nya ini. Nah, jadi kalau dari tabel normal ya, eh, kita tahu probabilitas Z itu kurang dari 1,28 itu adalah 0,3997, dan probabilitas Z-nya itu kurang dari 1,29 itu adalah 0,4015. Nah, jadi kita bisa menggunakan konsep interpolasi dengan rumus seperti ini. Ya, Y2 dikurangi Y1, eh, ini nilai dari Y-nya ya. Ini nilai Y-nya, kemudian ini adalah nilai si X-nya ya. Ini X-nya. Berarti kalau misalkan ini Y1, ini X1, ini Y2, ini X2. Gitu. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai Y-nya dengan interpolasi dapat nilainya 1,2816. Gitu ya. Nah, ini adalah nilai si Y-nya. Nah, karena tadi pertanyaannya kita mau menentukan jumlah klaimnya itu kira-kira ada berapa banyak ya, yang mana itu sama aja dengan mu ditambah sigma dikali dengan Y-nya, yaitu adalah 2 tadi 75 ditambah 4 dikali 1,2 ya, ini hasilnya adalah 80,124, atau ya kita bisa bilang dia adalah 80 klaim. Nah, jadi jumlah klaim yang dapat diklasifikasikan sebanyak eh, jumlah klaim selama 10 tahun terakhir itu adalah punya 60 klien. Dari mana kita tahu 60 klien? Tadi kita tahu bahwa ada 60 klien yang punya klaim lebih dari 80. Seperti itu. Jadi, jumlah klaim yang diklasifikasikan sebagai terbanyak itu adalah punya 60 klien atau ya ada 80 klaim. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk yang nomor terakhir ini. Aman? Gimana? Gimana? Aman? Aman, Bang. Oke, aman ya. Oke. Ada yang paham kenapa di sini kita menggunakan interpolasi? Gimana? Kira-kira kenapa kok kita gunakan interpolasi gitu? Kenapa kira-kira?
Karena di sini kita mau menghitung nilai 0,4 di sini. X-nya itu harusnya 0,4. Tapi karena kita punyanya dari tabel itu adalah 0,399 dan 0,4015, di mana ini ada di antara ini ya. Jadi 0,4 itu ada di antara mereka berdua, makanya kita lakukan interpolasi gitu. Jadi secara tepatnya itu adalah dinilai 1,2816 gitu. Nah, kemudian kenapa di sini kita menggunakan mu ditambah sigma Y? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kok kita pakainya mu tambah sigma Y? Kita dapat itu dari mana? Ada yang tahu? Ya, karena tadi kita punya bentuknya Z sama dengan X dikurangin mu per sigma. Ya, nah anggaplah si Z ini tadi sebagai nilai Y-nya, gitu ya. Nah, berarti kan Y dikali sigma itu sama dengan X dikurangi mu, dan Y dikali sigma ditambah dengan mu itu sama dengan X. Jadi dalangnya dari situ. Jadi kita menggunakan nilai, ini kan yang mau kita tanyakan ya, ini nilainya berapa gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu secara keseluruhan untuk pembahasan kuis dan juga UTS tahun lalu. Ada? Tidak ada? Gimana? Aman sejauh ini? Aman, Bang. Oke, aman ya. Nah, untuk pembahasan kuisnya ini kan sebenarnya sudah saya ini ya berikan dari sebelum kuis kemarin. Nah, ini untuk tahun 2023 dan ini untuk tahun 2024. Nah, kira-kira dari pembahasan yang ini kan harusnya ini sudah teman-teman pelajari ya sebelum kuis kemarin. Ada yang mungkin mau ditanyakan atau tidak? Atau perlu saya jelaskan lagi sih secara detail semuanya ini? Karena ini lumayan banyak juga ya. Tapi saya rasa konsepnya masih mirip-mirip dengan soal-soal yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas. Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan untuk pembahasannya ini? Bang, mau nanya yang kuis kemarin. Kuis kemarin boleh? Yang mana? Yang soal nomor 2. Soal nomor 2 saya itu kan itu PX lebih besar dari A. Nah, terus sama ibunya Hmm. tuh dibenerin PX itu kenapa dia PX lebih besar sama dengan terus lebih kecil sama dengan. Oke. Ini kenapa kok dia ini lebih dari sama dengan terus di sini ada sama dengan gitu ya? Iya, Bang. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk ketaksamaan Markov ya. Jadi eh, di bentuk ketaksamaan Markov ini mungkin kita coba lihat di sini. Ada. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa ketaksamaan Markov dan Chebyshev ini digunakan untuk menentukan rentang peluang ya, baik itu batas atas dan batas bawah suatu peluang. Jika distribusi peluang ataupun fungsi distribusi, perhatikan ya distribusi peluang dan fungsi distribusi tidak diketahui gitu ya. Tetapi melalui rata-rata dan variansi variabel acak tersebut kita bisa mengetahuinya gitu ya. Nah, makanya dari persamaan si ekspektasi ini tadi probabilitas X lebih dari sama dengan A ini itu dia nilainya kurang dari sama dengan ekspektasi dibagi dengan A. Nah, pembuktiannya itu sebenarnya sudah dibahas seharusnya ya di pertemuan. Mungkin ini kalau ini masuknya ke pertemuan harapan matematika pertemuan 3. Coba sebentar ya. Kita coba buka lagi. Pertemuan 3. Kita masuk ke pertemuan 3. Sebentar. Saya cari dulu filenya ya. Pertemuan 3. Teori peluang. Ini
Oke, harusnya ada ya. Oke, harapan matematika di bagian kesamaan ya. Nah, ini kesamaan Markov. Nah, jadi ini pembuktiannya kenapa kok bisa dia lebih dari dan ada kurang dari gitu ya. Nah, jadi pertama memang di sini kita menggunakan ekspektasi ya. Jadi bermula dari kita tentukan dulu definisi ekspektasi itu seperti apa ya. Kita tahu ekspektasi itu adalah integral 0 sampai tak hingga x fx dx gitu ya. Dan ini itu nilainya akan lebih dari integral a sampai tak hingga a fx dx ya. Dari mana kita bisa tahu itu, gitu ya? Nah, jadi perhatikan bentuk x f x dx ya. Ini kan intervalnya dari 0 sampai tak hingga ya, di mana kita punya x f x dx di sini. Dan sedangkan di sini kita punya fx dan di sini batasnya itu dimulai dari a dan di sini pengalinya itu adalah a, gitu ya. Eh, Tentunya gitu ya, si A di sini ini seharusnya itu bernilai lebih dari 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita anggaplah nilainya itu lebih dari 0, berarti kan ada batasannya di sini ya. Ini katakan saja ini di sini A gitu ya, atau di sini. Nah, jadi tentunya nilai yang ini itu akan lebih besar karena rentangnya itu jauh lebih besar daripada yang di bawahnya. Dan bentuk ekspresi yang ini tadi, ini juga akan lebih dari sama dengan A dikali probabilitas eh, X-nya lebih dari sama dengan A. Dari mana kita tahu? Ya, karena kita tahu bahwa probabilitas X-nya lebih dari sama dengan A itu kan setara dengan integral A sampai tak hingga dari X dikali Fx dx ya. Sorry, bukan X, tapi Fx dx saja ya. Nah, ini Fx dx gitu ya. Jadi ini harusnya bentuknya ya setara. Jadi yang ini setara dengan yang ini gitu. Nah, yang ini setara dengan yang ini. Nah, jadi kita punya ekspektasi X itu setara dengan A dikali dengan probabilitas X-nya lebih dari A. Gitu ya. Jadi ini bukan sama dengan sih ya, tapi ini di sini ada eh, pertidaksamaannya. Jadi ekspektasi X-nya itu dia lebih dari sama dengan A dikali probabilitas X lebih dari A. Nah, jadi kalau kita mau mencari nilai yang ini, ya kita bisa bagi ini kedua arusnya dengan A ya. Ekspektasi dari X itu dibagi dengan A, itu lebih dari sama dengan probabilitas X-nya lebih dari sama dengan A. Atau kalau ini persamaannya dibalik, bentuknya menjadi seperti ini. Gitu. Jadi memang dari sana sudah ditentukan bahwa kesamaan Markov itu, batasnya itu, nilainya itu dibatasi oleh nilai ekspektasi X dibagi dengan A. Gitu. Jadi ini hanya merupakan batas ya. Ini itu adalah batas atasnya, atas dari nilai peluangnya. Jadi sebenarnya kita tidak tahu secara pasti nilai peluangnya berapa, tapi kita tahu bahwa nilainya itu tidak akan lebih dari batasnya itu. Seperti itu. Nah, tadi gimana Bang kalau misalnya dia dibalik, jadi misalnya pertanyaannya itu pendapatan individu yang diekstraksi lebih kecil dari $200. Oke. Gini, kalau misalnya ini ya. Kalau pertanyaannya misalkan gini, probabilitas X-nya itu kurang dari sama dengan 2, kita anggap 2 ini ya 200.000 ya. Kurang dari 200.000. Kalau secara definisi, kita kan bisa tulis ini sebagai apa? 1 dikurang probabilitas X eh, lebih dari sama dengan 200.000. Nah, kita tahu nilai yang ini itu sama dengan, misalkan tadi ini 0,2 ya. Nah, berarti eh, karena nilai yang ini itu pasti, jadi ini kan probabilitas X-nya sorry, lebih dari sama dengan 200.000 itu akan kurang dari 0,2. Sorry, ini 0,2 ya. Kurang dari 0,2 ini tidak muat ya. Itu di sini deh. Jadi probabilitas X lebih dari sama dengan 200.000 itu dia lebih dari, sorry, kurang dari ya.
kurang dari sama dengan 0,2. Nah, kalau misalkan saya kali ini masing-masing dengan min 1, berarti kan kita punya min probabilitas X lebih dari 200.000 itu. Nah, kalau misalkan negatif, berarti apa? Negatif itu kita balik tandanya ya, menjadi lebih dari sama dengan ini min 0,2. Nah, pertanyaannya kan adalah satu dikurang ini gitu ya. Berarti sama aja ini kita menambahkan satu masing-masingnya. Berarti satu dikurang probabilitas X-nya lebih dari 200.000 itu lebih dari satu dikurang 0,2 yaitu 0,8. Nah, jadi pertanyaannya berapa peluangnya tadi? Peluang X-nya kurang dari 2.000 itu akan lebih dari sama dengan 0,8. Nah, jadi kalau tadi kita untuk kasus di mana dia lebih dari, kita tahu batas atasnya ini adalah 0,2. Nah, kalau misalkan bentuknya kurang dari di sini, maka ini menjadi batas bawah. Kita nggak tahu secara pasti nilai berapa peluang X-nya itu akan ketika X kurang dari 2.000 itu berapa peluangnya, tapi kita tahu bahwa nilainya itu pasti akan lebih dari 0,8. Seperti itu. Jadi di sini dia hanya berupa batas saja, gitu, nggak nilai pasti. Seperti itu, Nesya. Gimana? Bisa? Gimana? Jadi diperhatikan kembali ya, kalau misalkan dia hanya diketahui ekspektasi X, maka dia harusnya berbentuk kesamaan Markov. Tapi kalau misalkan nanti diketahui informasinya ada nilai ekspektasi dan juga variansinya, maka kita bisa biasanya akan menggunakan Chebyshev gitu ya. Jadi Chebyshev dan Markov ini sama-sama menentukan batas bawah dan atas untuk suatu peluang ya, tapi berdasarkan informasi yang diketahuinya seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Cukup? Gimana? Aman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Gimana? Aman? Cukup? Oke, sepertinya cukup ya. Nah, jadi begitu saja mungkin nanti untuk pembahasan kuis tahun lalu dan tahun 2023 nanti bisa dipelajari kembali ya. Sebenarnya ini penjelasannya sudah lengkap saya buat. Nanti barangkali mungkin teman-teman bingung dengan penjelasannya boleh ditanyakan sama saya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Nanti silakan dipelajari kembali soal-soalnya, dipelajari kembali materinya. Ini dimanfaatkan ya untuk rumusan yang sudah saya rangkum. Jadi rumus-rumus yang mungkin menurut teman-teman penting untuk dicatat silahkan ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan. Ya, semangat buat ujiannya besok. Semoga lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih Bang. Oke, sama-sama.